Fakta pertama, di bawah kulit, selaput lendir dan fasia kita, terdapat bukan sekedar kapas jaringan ikat, melainkan jaringan jalan raya raksasa berisi mikrorongga yang terisi cairan interstisium. Skalanya baru benar-benar terlihat dalam beberapa tahun terakhir berkat endomikroskopi jaringan hidup. Histologi klasik menyegel sampel dengan fiksatif, rongga-rongga tersebut mengempis, dan seluruh sistem ini tampak seperti matriks padat. Namun, dalam tubuh yang hidup, interstisium membentang sebagai jaringan kontinu seperti spons di bawah epitel saluran pencernaan, di dinding saluran kemih, di dekat bronkus, di antara serat-serat otot, dan di bawah dermis. Serat kolagen dan elastin membentuk jembatan penguat. Di antara keduanya, cairan bersirkulasi mengumpulkan sel-sel kekebalan dan molekul peradangan, lalu mengarahkannya ke pembuluh limfatik. Ini bukan sekedar satu kantong, melainkan sistem peredam kejut. Ia menyerap benturan mekanis saat melangkah, batuk, peristaltik, mendistribusikan tekanan, dan meredakan cedera mikro. Bagi ahli onkologi, penemuan ini terbukti berguna sekaligus mengkhawatirkan. Interstisium berfungsi sebagai jalan pintas cepat untuk metastasis, memungkinkan sel-sel tumor meluncur jauh dari fokus primer. Bagi klinisi, ini adalah sumber biomarker baru. Disinilah pembacaan dapat diambil sebelum perubahan mencapai darah. Ada juga penjelasan sehari-hari untuk fenomena yang dikenal. Jaringan kerutan dan bengkak terkait usia bukan hanya melibatkan kulit dan pembuluh darah, tetapi juga spons drainase interstisium yang lelah, di mana kerangkanya mengendur. Menyebut interstisium sebagai organ baru masih diperdebatkan, dan para ilmuwan juga menyadari hal ini. Tetapi, setidaknya kita telah memperoleh lapisan anatomi berskala besar yang sebelumnya tersembunyi. Tanpanya, gambaran tubuh manusia belum lengkap. Fakta kedua, di korteks otak manusia ditemukan tipe neuron inhibitor khusus yang tidak ditemukan pada tikus laboratorium, neuron Rosh-Hip. Terkadang disebut Rosh-Hip dalam bahasa Rusia karena penebalan karakteristik beri pada ujung akson. Sel-sel ini kompak namun bercabang secara rumit. Dendrit pendek mengumpulkan sinyal lokal dari lapisan korteks atas, dan mahkota aksonal yang padat berputar-putar melilit cabang distal neuron piramidal seperti renda pada manset. Secara elektrofisiologis, mereka menghasilkan suntikan inhibisi yang pendek dan tepat, tidak mematikan seluruh kolom, tetapi mengunci milimeter algoritma yang diperlukan. Berdasarkan paspor transkriptomik, ini adalah kelas terpisah. Kumpulan gen dan reseptor yang aktif berbeda secara nyata dari subtipe sel inhibitor yang diketahui, yang memungkinkan mereka diisolasi dalam kumpulan sequencing RNA sel tunggal. Secara anatomis, mereka lebih banyak ditemukan di lapisan I2-I3 korteks asosiatif, tempat otak menggabungkan konteks, membandingkan, dan menyempurnakan. Dari sinilah hipotesis menarik muncul. Neuron semacam itu mungkin bertanggung jawab atas penyesuaian ultra halus pemrosesan bahasa manusia, abstraksi, nada emosional untuk apa yang tidak diskalakan dengan baik dari tikus ke manusia. Kesimpulan praktisnya biasa saja dan penting. Model penyakit psikoneurologis yang dibuat pada hewan pengerat mungkin melewatkan mekanisme kritis. Jika sel Rosh-Hip berpartisipasi, misalnya dalam kontrol inhibitorik gelombang kortikal, gangguan dalam pekerjaan mereka dapat memberikan kontribusi yang tidak terlihat dalam eksperimen tikus terhadap epilepsi, gangguan spektrum autistik, atau depresi. Sel baru bukan hanya cabang langka pada pohon neuroanatomi, tetapi kunci mengapa otak manusia berpikir seperti itu. Fakta ketiga, pada tahun 2020, pasangan keempat kelenjar ludah menjadi berita utama, tersembunyi di tempat yang paling tidak terduga, di bagian atas nasofaring pada Taurus tubarius, dekat muara tuba Eustachius. Ditemukan bukan dengan pisau bedah, melainkan dengan cahaya. Dokter mencari metastasis kanker prostat menggunakan PET-CT dan pelacak radioaktif yang terakumulasi kuat di jaringan ludah. Pada gambar, dua struktur tubular simetris sepanjang beberapa sentimeter tiba-tiba bersinar.
Studi anatomi pada bahan jenazah mengkonfirmasi ini bukan pulau-pulau yang tidak sengaja, melainkan saluran kelenjar yang berkelanjutan dan kaya persarafan. Secara struktur, lebih dekat ke kelenjar ludah besar daripada kelenjar-kelenjar kecil tersebar di mukosa. Fungsinya adalah melumasi dan melindungi dinding posterior nasofaring dan muara tuba, sehingga menelan, menghirup, dan berbicara berjalan tanpa gesekan. Bagi terapi radiasi kepala dan leher, penemuan ini terbukti penting secara praktis. Jika area ini terkena berkas, pasien lebih sering mengalami kekeringan dan nyeri saat menelan. Itulah sebabnya, ahli radiologi mulai mendiskusikan kontur pelestarian organ baru untuk lebih hati-hati menghindari kelenjar tubarial. Namun, perdebatan masih berlangsung. Beberapa ahli anatomi berpendapat ini bukan pasangan baru, melainkan konglomerat besar kelenjar kecil yang baru pertama kali terlihat begitu jelas karena kekhususan penanda PET. Konsensus terbentuk perlahan, tetapi intinya jelas. Peta sistem ludah manusia tidak lengkap, dan detail baru ini sudah mempengaruhi praktik, mulai dari perencanaan radiasi hingga penjelasan mengapa beberapa pasien mengalami kekeringan tenggorokan yang persisten setelah pilek, sementara pasien lain sembuh tanpa bekas. Fakta keempat, baru-baru ini diketahui bahwa rasa sakit yang berasal dari mekanik tidak hanya dimulai dari ujung saraf telanjang di kulit. Di bawah epidermis ditemukan jaringan sel glial Schwann tipe khusus yang sangat halus. Sel-sel ini membungkus nosiseptor dan sensitif terhadap deformasi yang pada dasarnya membentuk organ persepsi nyeri tersendiri. Dalam percobaan pada hewan, aktivasi optogenetik sel-sel ini memicu reaksi protektif khas seolah-olah kulit ditusuk jarum, dan ketika aktivitasnya ditekan, ambang batas sensitivitas nyeri meningkat nyata. Jaringan yang secara morfologis serupa juga teridentifikasi pada kulit manusia, dan para klinisi semakin menganggapnya sebagai mata rantai yang hilang pada hiperalgelsia dan alodinia. Ketika sentuhan ringan sekalipun terasa membakar seperti amplas. Sejarah menulis ulang buku teks. Glia bukan hanya staf pendukung neuron, melainkan sensor dan penguat aktif. Hal ini menjelaskan mengapa peradangan lokal dan bekas luka menyebabkan nyeri fantasi. Tidak hanya kabel saraf yang berubah, tetapi juga sensitivitas jaringan glia. Kesimpulan praktisnya sederhana dan menggembirakan. Target pereda nyeri bergeser ke periferi. Jika kita belajar memodulasi aktivitas sel Schwann ini secara halus, melalui obat-obatan, cahaya, ultrasonik atau listrik, nyeri dapat diredakan tanpa mematikan seluruh otak dengan obat penenang dan tanpa risiko ketagihan opioid. Untuk saat ini adalah jalur penelitian, tetapi petanya sudah terbentang. Di bawah kulit kita masing-masing bekerja jaring sinyal kita sendiri yang pertama kali memutuskan apa yang dianggap sebagai sentuhan berbahaya. Fakta kelima, dalam dekade terakhir, saluran pembuangan otak telah dipikirkan ulang. Ternyata, otak memiliki sistem drainase yang lengkap, sistem glinfatik, yang bekerja bersama dengan pembuluh limfatik dura mater yang baru dipetakan. Cairan cerebrospinal tidak hanya membasahi girus, tetapi dipompa di sepanjang arteri ke dalam terowongan perivaskular, didorong oleh denyut dinding pembuluh darah, dan membersihkan produk metabolisme dari ruang antar sel, membawanya ke vena dan lebih jauh lagi, melalui kolektor limfatik meningeal ke kelenjar leher dalam. Detail kuncinya adalah tidur. Dalam fase gelombang lambat yang dalam, neuroglia mengubah pengaturan saluran air, ruang antar sel melebar, diperkirakan hingga puluhan %, dan aliran dipercepat secara drastis. Pada MRI manusia, terlihat gelombang cairan cerebrospinal yang bergerak sinkron dengan fluktuasi kortikal. Dari sini muncul konsekuensi praktis. Pencucian otak di malam hari bukanlah metafora, melainkan fisiologi, dan kurang tidur kronis dikaitkan dengan akumulasi beta-amiloid yang lebih tinggi dan gangguan pembersihan molekul inflamasi. Posisi juga penting. Dalam eksperimen hewan, posisi lateral meningkatkan aliran keluar dibandingkan dengan berbaring telentang, detail yang sekarang sedang diuji dengan hati-hati pada manusia. Aspek lain adalah vasopati dan trauma, pendarahan mikro dan kekakuan arteri mengganggu pemompaan perivaskular, dan edema dura mater dapat menekan kolektor meningeal. Singkatnya, di hadapan kita bukan hanya skema yang menarik, tetapi target terapi baru,
mulai dari laju tidur gelombang lambat dan sinkronisasi pernafasan hingga stimulasi lembut denyut pembuluh darah. Semuanya dianggap sebagai cara untuk membantu otak membersihkan sampah dengan lebih baik. Fakta keenam, tulang tidak lagi menjadi beton tubuh. Di lapisan kortikal tulang panjang, baru-baru ini dijelaskan jaringan pembuluh darah transkortikal. Ribuan saluran mikro yang secara harfiah menembus jaringan padat dari sumsum tulang ke periosteum. Pada cetakan korosi transparan dan gambar resolusi tinggi, terlihat bagaimana sebagian saluran ini terhubung ke aliran arteri dan sebagian ke aliran vena. Sel dan molekul terus bersirkulasi melaluinya, menghubungkan rongga tertutup sinus meduler ke jaringan pembuluh darah permukaan. Ini menjelaskan dua teka-teki klinis lama. Pertama, mengapa akses intraoseus bekerja seketika ketika vena tidak dapat ditemukan? Obat melalui pintasan ini langsung ke arteri utama. Kedua, mengapa peradangan pada sendi begitu cepat meningkatkan demam tulang? Leukosit dan sitokin mendapatkan jalur langsung dari sumsum tulang ke fokus dan sebaliknya. Jejak baru juga muncul untuk ahli reumatologi dan ahli onkologi. Perombakan saluran ini menyertai artritis dan penyembuhan patah tulang. Dan dalam onkologi, dibahas apakah mereka tidak berfungsi sebagai jalan pintas untuk sel metastatik. Formulasinya masih hati-hati, tetapi data terus bertambah. Bagi fisiologi kerangka, ini adalah revolusi. Tulang padat bukanlah dinding inert, melainkan jaringan hidup yang ditembus oleh jaringan metro di mana aliran darah, lalu lintasan kekebalan, dan beban mekanis benar-benar bertemu di satu titik. Dan untuk praktek, target baru dari obat-obatan yang mempengaruhi endotelium mikrovaskuler ini, hingga metode pencitraan yang dapat menunjukkan di mana tulang sedang menyembuhkan dan di mana ia stagnan. Fakta ketujuh, buku teks tentang genom manusia sedang ditulis ulang. Alih-alih satu standar, kami mendapatkan pangenoma, yaitu peta grafis yang dikumpulkan dari puluhan genom lengkap orang dari berbagai latar belakang. Selain itu, peta ini dikumpulkan bukan dari potongan pendek, melainkan melalui pembacaan panjang yang melewati pengulangan dan lingkaran DNA yang kompleks. Ternyata, genom referensi sebelumnya, meskipun nyaman, bersifat sepihak. Ia buruk dalam menangkap penyisipan dan penataan ulang besar yang khas untuk beberapa populasi dan jarang pada populasi lain. Pangenomika telah menambahkan sekitar ratusan juta pasangan basa hilang dan ribuan varian struktural ke dalam gambaran. Ia telah melengkapi labirin dalam kompleks kekebalan HLA, mengklarifikasi jumlah salinan dan pemutusan pada pasangan gen SMN1/SMN2 yang sulit dilupakan, serta menonjolkan akor pengulangan di LPA yang terkait dengan risiko aterosklerosis. Kuncinya adalah format graf. Sekarang normal bukanlah satu benang tunggal, melainkan jaringan jalur di mana seorang klinisi dapat mencocokkan genom pasien tertentu tanpa lintasan eurosentris yang dipaksakan. Secara praktis, ini sudah mengubah penyaringan. Varian langka pada penduduk Afrika, Oseania, atau penduduk asli Amerika tidak lagi hilang di zona buta, dan penilaian risiko pribadi, skor risiko poligenik, mulai berfungsi tidak hanya untuk mereka yang modelnya dilatih. Rekayasa juga diuntungkan. Algoritma penyelarasan belajar berjalan di sepanjang graf, diagnosis perluasan berulang tidak lagi menjadi ilmu sihir. Penting juga sebaliknya. Pangenomika tidak menutup topik. Ini adalah proyek hidup di mana perpustakaan terus diperluas dengan kompilasi baru dan area yang diperdebatkan disempurnakan. Tetapi pelajarannya sudah dipahami. Genom manusia bukanlah satu buku, melainkan arsip multibahasa, dan hanya dengan membaca volume yang berbeda, kita mulai memahami mengapa diagnosis yang sama berperilaku berbeda pada orang yang berbeda. Fakta ke-8. Di dalam darah Anda dapat hidup bertahun-tahun klon sunyi, sel punca hematopoietik dengan mutasi somatik yang identik, yang ternyata menguntungkan bagi mereka. Fenomena ini disebut hemopoiesis klonal potensi tidak pasti, atau CHIP. Skenario ini sederhana dan licik. Satu sel punca sumsum tulang secara tidak sengaja
mengalami kerusakan pada regulator epigenetiknya, umumnya TET2, DNMT3A, ASL1, terkadang JAK2, yang menyebabkan keturunannya membelah sedikit lebih kuat dari tetangganya, dan secara bertahap menempati sebagian besar hematopoiesis Anda. Orang tersebut merasa sehat, tetapi komposisi monosit dan makrofagnya sudah bergeser. Sel-sel seperti itu lebih aktif mengaktifkan program inflamasi, menyebarkan sinyal IL-1 beta dan IL-6 lebih luas, dan lebih rela memberi makan plak di arteri. Menurut pengamatan, pada 10–20% orang di atas usia 60 tahun, klon semacam itu dapat terdeteksi dalam darah, dan keberadaannya dikaitkan dengan risiko lebih tinggi terkena serangan jantung dan stroke, dengan kalsifikasi pembuluh darah yang dipercepat, serta dengan hasil yang tidak jelas setelah operasi jantung dan perjalanan gagal jantung. Namun, CHIP bukanlah kanker. Pada sebagian besar pembawa, klon tetap sunyi, dan risiko degenerasi menjadi leukemia diperkirakan rendah, sekitar beberapa per 1000% per tahun. Perubahan praktis sudah dimulai. Ahli kardiologi dan onkohematologi mencoba memasukkan sequencing darah mendalam ke dalam penilaian risiko, dan fokus terapeutik bergeser ke penahanan gema inflamasi klon, mulai dari penargetan jalur IL-1 beta hingga penerapan skema antiinflamasi lama yang cermat. Aspek lain adalah pencegahan. Asap tembakau dan inflamasi kronis tampaknya memicu seleksi klon semacam itu. Sementara, kontrol faktor risiko dan tidur yang baik justru menghilangkan keuntungan mereka. Dengan kata lain, penuaan memiliki mikrodrama genetik, dan kita baru mulai membacanya. Fakta ke-9. Para ilmuwan secara harfiah melihat jejak peradaban pada diri kita. Mikroplastik dan bahkan nanoplastik kini ditemukan secara andal di jaringan manusia. Pertama, di plasenta dan darah tali pusat, kemudian dalam sampel jaringan paru-paru, kelenjar getah bening, dan selanjutnya dalam darah yang beredar pada orang dewasa dan plak aterosklerotik arteri karotis. Ini bukan dugaan atau debu pada filter. Partikel ditangkap berdasarkan sidik jari kimia polimer, pirolisis, kromatografi gas, spektrometri massa, dan spektrum optik, mikroraman, mikroskop IR, ukuran, puluhan mikron atau kurang, dan bentuknya, fragmen, serat, dan bentuknya. Bagaimana mereka masuk ke sana? Dua jalur utama, udara dan makanan. Serat aerosol mengendap di selaput lendir dan menembus jauh ke dalam alveoli, fragmen berasal dari air, makanan laut, garam, dan bermigrasi melalui penghalang usus, terkadang di bawah perlindungan mahkota protein, yang lebih sedikit ditempeli oleh patroli kekebalan tubuh. Di dalam tubuh, plastik berperilaku seperti benda asing yang mengiritasi. Makrofag menelannya, tetapi tidak mencernanya. Peradangan tingkat rendah dipicu di sekitarnya, dan jalur stres oksidatif diaktifkan. Dari sini, muncul asosiasi yang hati-hati namun mengkhawatirkan. Semakin banyak partikel, semakin sering terdeteksi plak tidak stabil dan mikroinflamasi trombotik. Pada wanita hamil, temuan di plasenta dibahas sebagai faktor potensial gangguan metabolisme. Penting untuk memahami batasannya. Hubungan sebab akibat langsung untuk sebagian besar efek masih dalam pembuktian, dan metode sedang distandarisasi untuk mengecualikan kontaminasi laboratorium. Tetapi, fakta itu sendiri telah mengubah perspektif. Manusia terbukti permeabel terhadap debu sintetis, dan toksikologi abad ke-21 kini tidak hanya melihat molekul, tetapi juga tubuh kecil material, ukuran, muatan, bentuknya. Kesimpulan praktis segera muncul, mulai dari filter dalam sistem ventilasi dan pengolahan air, hingga peninjauan kemasan kontak makanan dan regulasi industri penghasil debu. Fakta ke-10. Penuaan memiliki pengecualian, dan para neurobiolog baru mulai menguraikannya secara rinci. Super ager, orang berusia di atas 80 tahun dengan ingatan setara dengan orang yang jauh lebih muda, bukan hanya pembawa gen yang beruntung, tetapi memiliki arsitektur dan kemurnian khusus dari sirkuit kortikal mereka.
Dalam studi perbandingan, mereka memiliki korteks yang lebih tebal di insula dan korteks cingulata anterior, koneksi yang lebih kuat di dalam jaringan perhatian, dan loop frontotemporal yang lebih fungsional yang mengendalikan rangsangan yang mengganggu. Yang paling mengejutkan adalah mikroskopinya. Di korteks entorhinal yang krusial untuk fiksasi memori episodik, pada superager ditemukan neuron piramidal besar yang sehat di lapisan I dengan beban patologi tau yang lebih rendah dan pohon dendritik, spina tempat sinapsis berada, yang lebih terjaga. Ini bukan keabadian. Pada mereka pun terjadi reorganisasi terkait usia, tetapi cadangan awal lebih tinggi dan sampah protein menumpuk lebih lambat. Gambaran perilaku sesuai dengan anatomi. Superager beralih perhatian lebih cepat, lebih jarang kehilangan alur cerita, dan mengingat detail dengan lebih akurat. Apa sumber keuntungannya? Mosaiknya terdiri dari faktor genetik, kesehatan vaskuler, beban kognitif jangka panjang, dan, seperti yang ditunjukkan oleh studi pencitraan, arsitektur tidur yang stabil dengan gelombang lambat yang melimpah yang menopang siklus pembersihan otak di malam hari. Makna praktisnya bukan bahwa setiap orang bisa, tetapi bahwa otak manusia berpotensi mampu menua secara asimetris, dan ini membuka celah untuk intervensi, pelatihan perhatian, kardiologi yang cermat, penanggulangan peradangan, kontrol deprivasi tidur. Superager telah menjadi peta harta karun hidup. Mengikuti jejak mereka, ilmu saraf kini mencari cara yang konkret dan terukur untuk memperkuat jembatan memori, bukan sekedar meratapi yang rusak.